Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati ainina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa karim wa majid ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua, alhamdulillah kita bertemu lagi malam hari ini bersama dengan duet maut. Satu paket Patrick and SpongeBob, bukan. Mereka adalah Chandra dan siapa? Febri. Nah, saya sendiri beruang Marsha, bukan. Saya adalah temannya mereka, Wahyul Afif Al-Khofiki. Kita malam hari ini akan membahas tentang bab iri atau dengki atau hasud. Melanjutkan pembahasan di Majelis Taklim Kripik Singkong sore tadi. Majelis Taklim Kripik Singkong itu adalah majelis taklim yang isinya anak-anak muda NU Kota Bandung. Ada IPNU, IPPNU, PMII, KMNU, Fatayat, terus juga Ansor, Banser, dan juga Pagar Nusa. Wah, banyak lagi lah. Lembaga-lembaga juga banyak tuh. Tuh ada yang ingin datang, anak-anak muda, silakan saja hadir di Dwi Mingguan, pengajian Dwi Mingguan di kantor NU Kota Bandung di Jalan Sancang nomor 8 dekat lapangan Lodaya. Baik, sudah siap? Siap. Bagaimana yel-yelmu itu tadi? Katanya habis buat yel, Bang. Iya. Kalian ada-ada aja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang iri. Apa sebenarnya iri itu? What's meaning about iri? Kamu? Iri. Run. Lari, Pak. Lari. Baik, iri itu kalau menurut mereka malah nggak bener. Iri itu adalah satu keadaan di mana Anda merasa atau satu kelompok merasa bahwa ada kenikmatan yang diberikan Allah kepada seseorang atau satu kelompok yang kemudian dia tidak menginginkan kenikmatan itu ada pada orang tersebut atau kelompok tersebut gitu. Bahkan ada sampai pada satu sikap ingin agar kenikmatan itu dimiliki olehnya dan tidak dimiliki oleh orang atau kelompok itu. Hilang begitu saja dari orang itu, bahkan ada yang sampai menghancurkan. Nah, itu iri, dengki, tapi dalam perspektif yang buruk. Karena sebenarnya ada juga iri yang baik itu, ada. Nanti. Tapi sebelum itu katanya kamu yang curhat. Wih, sabar ya. Sekarang aku ya, nangis. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang bab iri ini. Ya, beliau mengatakan, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka hasud iri hati pada lain-lain orang karena Allah memberikan karunia pada mereka? Maksudnya bukan karunia. Ini Al-Quran. Maaf, Al-Quran. Kemudian Rasulullah bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatoba. Hasud atau iri hati itu dapat memakan kebaikan bagaikan api yang memakan kayu bakar. Tuh, hadis riwayat Ibnu Majah. Itu hampir mirip dengan redaksi yang agak berbeda pada hadis riwayat Imam Abu Dawud. Tuh. Hindari dengki atau iri, karena dengki atau iri itu memakan atau menghancurkan kebaikan sebagaimana api memakan atau menghancurkan kayu bakar. Itu kalau menurut hadis dalam riwayat Imam Abu Dawud. Nah, masih banyak lagi. Apalagi oleh Rasul dikatakan, al-hasadu yufsidul imana kama yufsidus sobirul asal. Hasud, iri hati itu dapat merusak iman bagaikan jadam. Tahu jadam enggak?
Jadam. Jadam itu ada sesuatu biji yang pahit sekali. Kira aku yang anak satu. Wah, itu bukan. Janda Pak. Astagfirullahaladzim. Masih kecil, jangan ngomongin yang begitu. Janda-janda kau ini. Kayak ngerti aja. Jadi jadam tuh ada biji yang sangat pahit sekali. Itu dapat merusak madu. Jadi menurut Kanjeng Nabi dikatakan hasud iri hati itu dapat merusak iman bagaikan jadam merusak madu. Nah, itu. Jadi cobalah untuk melawan. Fight terhadap iri dengki ini. Tapi tadi dia mau curhat ya? Iya kayaknya. Nah, Karena muka-muka banyak masalah itu. nah, gimana? Kira-kira gimana? Ceritakan dong. Jangan nangis. Jadi gini Pak Kiai, aku tuh sebel banget sama mantan aku Pak Kiai. Dia ninggalin aku nikah. Aku tuh sebel banget sama dia. Kok dia ninggalin aku gitu? Apakah itu sebel akunya itu termasuk iri dengki atau gimana Pak Kiai? Sebagai teman, tanggapanmu? Ya tanggapan saya cuma sedikit sih. Mengutip dari kata-kata temannya SpongeBob, Patrick, hidup itu memang tidak adil. Maka biasakanlah dirimu. Kejam banget. Biasakanlah dirimu. Tong sebel-sebel lah. Lada. Nasihat itu kadang pahit ya, tapi memang obat itu meskipun pahit akan menyehatkan. Iya. Nah, ini kalimat-kalimat dari kawan kita itu begitu, ya. Jadi kalau sesuatu itu menyakitkan gitu, kadang-kadang kalau kita mampu untuk menerimanya, itu akan membuat kita lebih kuat. Ya. Tapi kalau bab yang kamu ceritakan itu ditinggal menikah oleh kekasihmu, ini masuknya sederhana saja. Dia bukan jodohmu. Ya, yakin, percaya Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur yang terbaik bagimu. Allah akan berikan orang yang insya Allah lebih indah dan lebih pas untuk dirimu. Itu. Jangan sombong. Jangan sombong merasa bahwa dirimu lebih baik dari orang lain, nggak boleh. Ingat loh, Imam Ghazali itu mengatakan bahwa siapa yang merasa dirinya lebih baik dari Fir'aun, nah itu masuk bahaya tuh. Nggak boleh ya. Berarti Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa dia itu nggak benar-benar sayang sama aku kayak gitu. Bukan. Dia bukan untuk kamu. Dia untuk orang lain. Ada orang yang sudah disiapkan Allah untuk kamu. Masa kamu mau ngambil yang sebenarnya bukan untuk kamu? Tenang aja. Jodoh pati bagja cilaka kata gitu kan, udah disiapkan oleh Allah. Jadi kita itu tinggal menjalani saja dengan santuy gitu. Nah itu ya, apakah itu iri dengki atau tidak? Kalau kamu menginginkan kehancuran pada kenikmatan yang didapatkan oleh saudaramu, nah itu masuk iri. Kehancuran, menginginkan pacarmu itu, mantanmu itu ya, kemudian jadi berpisah, tidak lagi bahagia dengan suaminya. Nah ini masalah, itu penyakit itu. Lama-lama kamu kalau tidak bisa mengontrol dirimu, kamu akan hancur oleh kebencian. Itu makin sakit, lama-lama akan membuat rencana-rencana yang tidak baik nantinya itu ya, dan itu berbahaya ya. Nah jangan seperti itu. Nah iri dengki itu dibagi menjadi dua secara garis besar. Jadi tadi aku sudah jelaskan di awal, ada iri dengki yang boleh itu, ada iri yang boleh. Jadi jangan, kalau iri ini ada iri yang baik, ada iri yang buruk. Kalau dengki, ya itu udah pasti buruk. Umumnya itu pasti buruk lah. Nah kalau iri yang baik itu bagaimana? Ada Rasulullah pernah mengatakan bahwa orang itu boleh iri kepada dua orang jenis manusia. Yang pertama, orang yang dia diberkahi Allah